والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Da'ilallah Karam Bapak Buya Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Asni. Kita doakan bersama guru kita panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat untuk kita. Guru kita Ustadz Luqmanul Hakim As-Sagih, Ustadz Al-Haj Ahmad Haikal, Ustadz Muhammad Irfan SPDI, serta para orang tua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di rumah kami yang sederhana ini. Salawat teriring salam tak henti-hentinya kita tujukan kepada manusia budiman insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga di yaumil kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diundang di sini dalam rangka mendoakan dari teman kita yaitu Bapak Albert. Semoga beliau dimudahkan segala urusannya, kabulkan segala hajatnya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan keberkahan, cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an berfirman, wa idz ta'altana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian la in syakartum bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku tambah, kata Allah. Apabila kamu mengingkarinya, kufur dari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita setiap hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam nikmat dan karunia. Ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun. Di antaranya nikmatnya yaitu nikmat kita luang waktu, nikmat sehat wal afiat, itu sangatlah mahal. Ada sebuah cerita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang ingin bersedekah, lalu dia keliling mencari orang yang tepat untuk diberi sedekahnya. Dicari-cari oleh orang itu sampai mendapatkannya, lalu diberikan sedekahnya. Dan ketika sudah diberikan, masyarakat sekitar membicarakan bahwa orang yang memberikan sedekahnya tadi telah salah orang. Dia memberikan sedekahnya kepada seorang pezina. Lalu terdengarlah kabar tersebut pada orang yang memberikan sedekah tadi. Lalu beliau bergumam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha suci Allah, ya Allah, insya Allah aku akan bersedekah lagi pada esok hari, dan aku akan mencari orang yang tepat untuk bersedekah. Lalu dicari lagi oleh orang itu. Setelah dicari-cari menurutnya tepat, lalu diberikan sedekahnya. Dan ketika diberikan sedekahnya, masyarakat sekitar membicarakan lagi. Dia membicarakan sedekahnya jatuh kepada orang yang kaya raya. Dan kabar itu sampai ke telinga sang pemberi sedekah. Lalu orang yang bersedekah tadi bergumam lagi, ya Allah, Maha suci Engkau, aku telah mengasih sedekah kepada orang yang kaya raya, maka esok aku akan mencari orang yang lebih tepat lagi, kata orang yang bersedekah ini. Lalu beliau mencari-cari orang-orang di sekitarnya yang menurutnya tepat. Diberikanlah sedekahnya.
Jika diberikan, ternyata sedekahnya diberikan kepada seorang pencuri dan dibicarakan lagi oleh masyarakatnya sampai terdengar ke telinga pemberi sedekah tersebut. Lalu si pemberi sedekah tadi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha suci Engkau, ya Allah, aku telah memberikan sedekah pertama kepada seorang pezina, yang kedua aku berikan sedekah kepada orang yang kaya raya, yang ketiga aku berikan sedekah kepada seorang pencuri. Maka malaikat menyampaikan berita gembira kepada orang yang mengeluh kepada Allah, kepada orang yang bersedekah tadi, bahwa sedekahnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergembiralah dia. Oleh karena itu jamaah, kita jangan takut bersedekah. Dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Bughyatul Muhtarsyidin, ada 5 kriteria orang yang bersedekah. Yang pertama, 1, dibalas dengan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah kepada siapa satu dibalas dengan 10 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmaninya. Lalu yang kedua, 1 dibalas dengan 90 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah kepada siapa? Orang yang bersedekah kepada orang yang cacat, orang yang buta, orang yang tidak mampu, fakir miskin, yatim piatu. Lalu yang ketiga, bersedekah 1 dibalas dengan 900, yaitu bersedekah kepada karib kerabat yang membutuhkan. Lalu yang keempat, 1 dibalas dengan 100.000, yaitu kita bersedekah kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, yang kelima, 1 diganjar, dibalas, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 900.000. Itulah ganjaran bersedekah. 1 yang terakhir dibalas dengan 900.000, yaitu kepada alimul ulama, ahli fuqaha, para guru-guru kita. Itulah tingkatan yang paling tinggi bersedekah. Yang kelima, 1 dibalas dengan 900.000 jika kita bersedekah kepada para guru-guru kita, para ahli ilmu, para ahli fuqaha. Dikatakan dalam hadis, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah cerita lagi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pengemis datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Rasulullah baju. Lalu Nabi bersabda kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, berikanlah pengemis ini baju. Lalu diberikan oleh Rasulullah baju kepada pengemis tadi. Setelah mendapatkan baju dari Rasulullah, betapa gembiranya si pengemis tadi. Dia mendapatkan baju dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berteriak di pasar, menyeru kepada para pembelinya untuk membeli baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu saudagar yang buta mendengar kabar tersebut, lalu disuruh budaknya untuk membeli baju Rasulullah tersebut yang dijual oleh seorang pengemis di pasar. Ketika itu saudagar kaya raya yang buta tadi menyuruh budaknya, berapapun harganya akan aku beli. Lalu nanti kamu jika mendapatkannya, aku akan memerdekakan kamu. Jalanlah si pengemis tadi untuk mendapatkan baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di pasar, pengemis
tadi yang menjual baju Rasulullah ditemui oleh budak saudagar tadi. Lalu budak tadi mendapatkan baju Rasulullah untuk tuannya tadi. Betapa gembiranya budak yang disuruh oleh tuannya membeli baju Rasulullah SAW. Ketika pulang menemui tuannya, saudagar kaya raya yang buta tadi, disampaikanlah baju yang dibelinya. Lalu saudagar kaya raya tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkah baju Rasulullah SAW, sembuhkanlah mataku yang buta ini. Biiznillah, dengan izin Allah, orang yang buta tadi seketika itu sembuh dari penyakit butanya. Lalu dikatakan oleh budaknya, oleh tuannya, wahai budakku, mulai saat ini kamu aku merdekakan. Dan si tuannya yang sudah sembuh dari butanya mendatangi rumah Rasulullah SAW untuk memberi hadiah pakaian yang telah dibelinya, walhal itu baju Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menerimanya, lalu bersabda kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ini adalah bajuku yang telah aku berikan kepada seorang pengemis. Baju ini telah mengkayakan seorang pengemis. Baju ini telah menyembuhkan orang yang buta. Baju ini telah memerdekakan seorang budak, dan baju ini pula kembali lagi kepada kita. Itulah balasan orang-orang yang bersedekah. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak amal soleh dan juga memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan Rajab. Rajab itu bulannya Allah. Kita disuruh memperbanyak istighfar. Nanti bulan Sya'ban bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sebulan lagi akan datang bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia, yaitu bulan suci Ramadan, untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijumpai bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.